Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rahman, kelas MKS 4B, Manajemen Keuangan Syariah, dengan NIM 50 41800. Oke, baiklah. Saya di sini akan menjelaskan tentang rangkuman dari laporan keuangan. Definisi laporan keuangan. Laporan keuangan suatu perusahaan lazim yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan sumber dan penggunaan dana. Bagi perusahaan, penyajian laporan keuangan khusus melakukan salah satu tanggung jawab manajer keuangan. Hal ini sesuai dengan yaitu yang pertama adalah merencanakan, yang kedua mencari, yang ketiga menggunakan dana-dana perusahaan, yang keempat memaksimalkan nilai perusahaan. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang memperoleh dalam suatu periode. Beberapa macam laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama adalah neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan catatan atas laporan keuangan, yang kelima laporan kas. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan yang memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan, tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pemilik dan manajemen perusahaan dan memberikan informasi kepada pihak yang sangat berkepentingan, antara lain yang pertama adalah pemilik, yang kedua adalah manajemen, yang ketiga adalah kreditor, yang keempat adalah pemerintah, yang kelima adalah investor. Dan yang selanjutnya adalah pengertian laporan laba rugi. Menurut James Stephen Horney, yaitu ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu, diakhiri dengan laba rugi pada periode tersebut. Selanjutnya, fungsi dan tujuan laporan laba rugi untuk memberikan suatu informasi tentang jumlah total pajak yang harus dibayar oleh suatu entitas bisnis. Yang selanjutnya, untuk dijadikan bahan referensi sebagai evaluasi pihak manajemen suatu perusahaan untuk menentukan berbagai langkah yang harus diambil pada periode berikutnya. Yang C, menggunakan sebagian sumber informasi mengenai tingkat kebersihan perusahaan dalam perusahaan. Dan yang D, untuk membantu proses analisis usaha sehingga dalam begitu dapat mengukur perkembangan suatu entitas bisnis. Selanjutnya, laporan penggunaan laba rugi. Secara umum menjadi dua, antara lain yang pertama adalah penggunaan internal, yang kedua penggunaan eksternal. Elemen-elemen laporan laba rugi ada 4, yaitu pendapatan, kewajiban, keuntungan, dan kerugian. Oke, selanjutnya pengertian manajemen modal kerja. Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang menilai jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, arti penting manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja yang baik sangat penting dalam bidang keuangan, karena kesalahan dan kekeliruan dalam mengelola modal kerja dapat mengakibatkan kegagalan usaha menjadi tuntunan baik atau bisa terhenti sama sekali. Selanjutnya, jenis-jenis modal kerja. Menurut Taylor dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah modal kerja perusahaan. Modal kerja perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, modal kerja primer dan modal kerja normal. Dua, modal kerja variabel. Dibagi menjadi tiga: modal kerja musiman, dan modal kerja siklus, dan modal kerja darurat. Oke, selanjutnya adalah pengertian anggaran kas. Pengertian anggaran kas merupakan anggaran yang merencanakan secara berlebih, namun terperinci mengenai kas dan juga perubahan waktu selama periode yang akan datang. Selanjutnya, penyusutan anggaran kas. Yang pertama, sektor penerimaan kas. Yang kedua, sektor pengeluaran kas. Selanjutnya,
Kegunaan anggaran kas. Penyusunan anggaran kas antara lain: yang pertama, agar dapat menentukan letak posisi kas. Yang kedua, agar bisa mempersiapkan keputusan. Yang ketiga, agar bisa memperkirakan kekurangan dan kelebihan kas. Yang keempat, sebagai dasar acuan. Kegunaan anggaran kas bisa dipakai untuk mengantisipasikan kebutuhan dana, bisa digunakan untuk mencapai target, bisa digunakan untuk mengatasi kegagalan. Selanjutnya, pengertian kas. Kas adalah salah satu unsur aktiva yang paling penting karena merupakan alat pertukaran atau pembayaran yang siap untuk bebas digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Hampir setiap transaksi perusahaan menggunakan kas. Motif dalam penyimpanan kas: yang pertama adalah motif bertransaksi atau transaction motif. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Yang ketiga, motif spekulasi. Selanjutnya, pengertian manajemen kas. Merupakan salah satu fungsi manajemen dalam merencanakan pengendalian kas. Manajemen kas dapat dianggap sebagai suatu fungsi keuangan yang berdasarkan dalam kebanyakan perusahaan karena kas mempunyai kedudukan setara dalam usaha sehari-hari. Selanjutnya, model-model manajemen kas. 1. Model Baumel. Model ini digunakan untuk menentukan target saldo kas setiap melakukan pemesanan dan biaya menyimpan bahan yang dibeli. Model Baumel mengasumsikan bahwa pemakaian kas selalu konsisten setiap waktu. Selanjutnya adalah pengertian piutang. Piutang atau tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena menjadinya transaksi di masa lalu. Selain piutang bertinggal akan semakin berinvestasi yang dibutuhkan. Piutang merupakan suatu jenis transaksi akuntansi yang mengurasi penagihan konsumen yang berutang pada seseorang. Langkah-langkah manajemen piutang: yang pertama adalah menetapkan kebijakan kredit. Yang kedua, pemantauan. Yang ketiga, analisis perubahan kebijakan piutang usaha. Selanjutnya, kebijakan kredit. A. Standar kredit. 5 aspek standar kredit. Yang pertama adalah karakter, capacity, capital, collateral, condition. Syarat-syarat kredit, kebijakan peragihan. Selanjutnya adalah pemantauan piutang. Adalah proses evaluasi atas kebijakan kredit yang telah dijatuhkan, khususnya pemantauan apabila terjadi perubahan pola persyaratan pada pelanggan. Pemantauan piutang ada 2 hal. Yang pertama adalah DSO, yang kedua adalah skedul umum piutang. Analisis perubahan kebijakan piutang: pertama, pendekatan pertambahan laba. Yang kedua, peningkatan nilai. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang: yang pertama, volume penjualan kredit. Yang kedua, syarat pembayaran. Yang ketiga, ketentuan tentang pembahasan kredit. Dampak perubahan kebijakan piutang merupakan pertanyaan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return suatu tuntutan konsumsi dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh mestinya harus semakin besar. Yang ke-B, kebijakan piutang. 1. Piutang atas jualan barang dan jasa diakui pada saat perusahaan telah memindahkan risiko sepenuhnya atas barang atau jasa yang dijual. Yang kedua, setelah barang atau jasa diserahkan, invoice diterbitkan sesuai kontrak dan kesepakatan. Yang ketiga, periode penerbitan invoice disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam kontrak. Yang keempat, invoice atas barang dan jasa di atas berdasarkan formulir berita acara serah terima yang telah direkap berdasarkan periode invoice oleh admin di cabang dan letak dicek dan
dan ditandatangani oleh branch manager dari masing-masing klien. Yang kelima, perusahaan menentukan kredit polisi, yaitu pemberian kredit untuk jasa barang dan jasa kredit sesuai perjanjian dan pembayaran 1 bulan setelah penagihan dan kelonggaran maksimal 30 hari. Bagian-bagian penagihan menindaklanjuti atas piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 30 hari setiap bulannya. Yang pertama, Arstaf membuat laporan atas piutang yang telah jatuh tempo. Yang kedua, Arstaf membuat laporan atas penghapusan piutang dengan instruksi dari Financial Controller atau piutang yang telah diyakini tidak dapat tertagih dan berdasarkan bukti-bukti pendukung. Yang ketiga, untuk bertransaksi intercompany invoice disesuaikan dengan kebijakan internasional perusahaan. Dan selanjutnya adalah pengertian persediaan. Persediaan adalah bahan baku atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti untuk digunakan dalam proses produksi ataupun perakitan untuk dijual kembali, maupun untuk suku cadang dari suatu mesin tertentu. Sistem pengendaliannya, persediaan bisa didefinisikan sebagai serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan waktu persediaan untuk menambah persediaan harus dilakukan, serta beberapa besar pesanan yang harus diadakan. Sistem seperti ini menjamin persediaan yang harus dapat berkualitas serta waktu yang tepat pula. Perusahaan dagang yang aktivitasnya adalah membeli dan menjual barang jadi miliknya persediaan dalam bentuk barang dagang, sedangkan perusahaan yang harus bahan baku hingga menjadi barang dagangan memiliki 3 persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Yang ke B, jenis-jenis persediaan. Persediaan dikelompokkan menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah persediaan bahan baku, persediaan dari barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang kedua, persediaan bagian produk. Persediaan barang-barang terdiri dari yang diterima dari perusahaan lain secara langsung disambung dengan parts lain. Yang ketiga, persediaan bahan-bahan pembantu, persediaan barang-barang yang diperlukan untuk produksi untuk membantu perencanaan produksi tapi bukan barang jadi. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi, barang-barang yang bukan barang jadi akan tetapi masih diproses lebih lanjut sehingga tidak jadi barang jadi. Yang kelima, persediaan barang jadi, barang selesai diolah dalam pabrik dan siap untuk disalurkan kepada distributor. Selanjutnya adalah mengelola persediaan secara optimal dan menentukan saat pembelian kembali dan ekonomis. A. Manfaat investasi persediaan dan karakteristik biaya persediaan. Setiap perusahaan perlu menjamin persediaan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan untuk menyediakan dalam persediaan tersebut. Biaya persediaan yang pertama adalah biaya penyimpanan, biaya modal, biaya keusangan, biaya perhitungan fisik dan konsilasi laporan, biaya asuransi persediaan, biaya pajak persediaan, biaya pencurian, kerusakan dan perampokan, biaya penanganan persediaan, biaya pemesanan dan biaya penyiapan dan biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Model-model persediaan yang pertama adalah model persediaan kuantitas, pesanan ekonomis. Model ini banyak digunakan sampai saat ini karena mudah dapat digunakannya, tetapi dalam penerapan yang memperhatikan asumsi yang dipakai. Yang kedua adalah model persediaan dengan pesanan tertunda. Dapat banyak situasi kekurangan persediaan yang direncanakan dapat disarankan. Yang ketiga, model persediaan yang diskon kuantitas. Strategi ini penjual dengan harga bervariasi sesuai dengan jumlah yang dibeli. Yang keempat, model persediaan dengan penerimaan bertahap. Diasumsikan bahwa unit persediaan yang dipesan diterima sekaligus pada waktu yang tertentu.
Selanjutnya adalah menghitung dan menganalisis suku bunga efektif untuk pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Yang pertama adalah sumber tipe pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek adalah utang yang mempunyai jangka waktu sesuai 1 tahun dengan untuk memenuhi kebutuhan aktiva lancar. Tipe-tipe pendanaan jangka pendek dikelompokkan dalam 2 tipe, yaitu pendapatan spontan dan kedua pendapatan tidak spontan. Yang ke B, suku bunga efektif, yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok utang tersisa. Beban bunga akan semakin menurun setiap bulan karena pokok utang juga berkurang seiring dengan cicilan pokok. Alasan bunga efektif lebih tunjukkan karena kredit jangka panjang karena tenor yang lama membuat suku bunganya tidak terlalu besar. Rumus perhitungan bunga Lama sudah tidak